Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms. Tetap di The Sinners Channel. Data-data Alkitab yang secara eksplisit berbicara mengenai langit dan bumi yang baru seperti Yesaya 65 ayat 17 sampai 25, Yesaya 66 ayat 22 sampai 23, 2 Petrus 3 ayat 13 dan Wahyu pasal 21 dan pasal 22 tampaknya tidak mengindikasikan penghancuran secara total terhadap dunia, namun lebih kepada pembaharuan dari seluruh kehidupan manusia dan seluruh entitas ciptaan yang ada. Teolog Michael J. Gorman dalam penjelasannya terhadap Wahyu 21 sampai Wahyu 22 menuliskan, visi langit baru dan bumi baru tidak berarti kehancuran dan penggantian dunia material, tetapi transformasinya, terutama transformasi keberadaan manusia di dalam dunia material itu. Hal senada juga ditegaskan oleh Venema ketika menanggapi ayat-ayat yang seolah-olah mengajarkan konsep anihilasi. Meskipun mereka menyampaikan pemikiran tentang renovasi radikal atau pembaruan semua hal, mereka tidak memerlukan kesimpulan bahwa pembaruan ini akan berarti pemusnahan total kosmos saat ini. Memang, beberapa bagian kitab suci yang menggambarkan pembaruan ini akan melibatkan proses pemurnian dan pembersihan yang lama, membuat semua hal yang baru, tetapi tidak semua hal baru. Dengan demikian, langit dan bumi yang baru bukan peniadaan terhadap apa yang sudah ada, namun lebih kepada pembaruan yang mulia dari seluruh kehidupan di bumi. Gorman lebih lanjut menuliskan hal-hal yang akan direstorasi di langit dan bumi yang baru. Budaya binatang telah digantikan budaya anak domba, budaya kematian oleh budaya kehidupan, budaya ketidakamanan dan ketakutan oleh budaya perdamaian, dan kepercayaan. Oleh karena itu, langit baru, bumi baru, dan kota baru bukanlah semacam kabut halus, tetapi sangat nyata. Realitas eskatologi ini bukanlah pelarian dari materialitas eksistensi, tetapi pemenuhan eksistensi material. Firdaus, ciptaan asli yang digambarkan dalam Kejadian, telah dipulihkan, tidak ditinggalkan atau dihancurkan. Berdasarkan pemaparan ini, dapat disimpulkan bahwa langit dan bumi yang baru pada dasarnya mengacu pada langit dan bumi yang sama dengan yang manusia tempati saat ini, sekalipun memiliki satu perbedaan yang sangat signifikan karena telah mengalami pembaruan secara sempurna. Teolog Bruce M. Metzger menegaskan bahwa ciptaan baru akan memiliki kesinambungan dengan penciptaan seperti sekarang, namun akan sangat berbeda. Konsep tentang langit dan bumi yang baru sebagai pembaruan dari langit dan bumi yang sekarang bukan merupakan sebuah spekulasi atau asumsi saja, tetapi didukung oleh argumentasi baik secara teologis maupun secara biblika. Oleh karena itu, selanjutnya akan dipaparkan beberapa argumentasi terhadap keyakinan tentang langit dan bumi yang baru sebagai langit dan bumi yang diperbarui atau restorasi terhadap ciptaan.
Argumentasi pertama yang akan dipaparkan adalah konsep tentang langit dan bumi yang baru dalam 2 Petrus 3 ayat 13 dan Wahyu 21 ayat 1. Karena bagian ini merupakan landasan utama yang dipakai oleh para penganut anihilasi terhadap langit dan bumi yang baru. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pandangan anihilasi mengerti dalam 2 Petrus 3 ayat 13 dan Wahyu 21 ayat 1 sebagai penghancuran total terhadap langit dan bumi sekarang ini. Mereka mengacu pada kata api yang menghanguskan dan kata baru yang dianggap menunjukkan penciptaan sebuah realitas yang sama sekali baru. Namun dalam bahasa Yunani ada dua kata yang dipakai untuk istilah baru, yaitu kata neos dan kainos. Pemakaian kata neos umumnya memiliki pengertian baru dalam hal waktu atau sesuatu yang baru dari yang lama atau sebelumnya tidak ada. Sedangkan kata kainos memiliki arti baru di dalam hal natur atau kualitas. Simon J. Christemaker juga berpendapat bahwa kata kainos dipakai untuk merujuk kepada sesuatu yang baru tetapi berasal dari yang lama. Dalam frasa langit dan bumi yang baru, baik dalam 2 Petrus 3 ayat 13 maupun Wahyu 21 ayat 1, kata Yunani yang diterjemahkan baru memakai kata kainos. Randy Alcorn menegaskan bahwa berdasarkan istilah kainos, langit dan bumi yang baru merupakan kelanjutan dari bumi yang lama. Kata Yunani kainos yang diterjemahkan baru menunjukkan bahwa bumi yang Tuhan ciptakan tidak hanya akan menjadi baru dibandingkan dengan yang lama, tetapi baru dalam kualitas dan karakter yang unggul. Oleh karena itu, berdasarkan istilah baru yang dipakai dalam kedua ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa langit dan bumi yang baru yang dimaksudkan adalah pembaruan total terhadap langit dan bumi yang sekarang secara kualitas, bukan digantikan dengan sesuatu yang sama sekali baru. Dalam tafsirannya terhadap Wahyu 21 ayat 1-8, Christemaker menyimpulkan hal yang senada dengan Alcorn sebagai berikut. Jadi, langit dan bumi yang akan muncul bukanlah langit dan bumi yang kedua. Secara kualitatif, langit dan bumi ini berbeda dari yang lama, karena mereka akan menjadi tempat tinggal yang kudus dan sempurna dari Allah dan umatnya. Saat menulis tentang hancurnya langit dengan api, Petrus berkata, sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. 2 Petrus 3 ayat 13. Petrus membayangkan suatu renovasi yang dikerjakan dengan api untuk menghasilkan perubahan dari yang lama menjadi baru. Tetapi di pasal ini Petrus sama sekali tidak berbicara tentang api yang menghanguskan. William Hendrickson juga mengungkapkan bahwa kata yang digunakan dalam aslinya menyiratkan bahwa itu adalah dunia baru, tetapi bukan dunia yang lain. Itu adalah langit dan bumi yang sama, tetapi diremajakan dengan mulia, tanpa gulma, duri, atau onak, dan sebagainya. Kate A. Mathison sangat tepat menggambarkan kondisi langit dan bumi yang baru dalam kitab Wahyu dalam konsep pembaruan ciptaan. Kerajaan Allah sekarang ditegakkan di bumi. Kutukan itu dihilangkan. Sungai kehidupan Eden mengalir dari tata Tuhan. Tidak ada yang najis atau berdosa yang akan membahayakan ciptaan Allah atau umatnya. Orang-orang di setiap suku, segala suku, semua lidah dan bangsa sekarang menerima berkat Tuhan yang dipulihkan dan menyembahnya selamanya. Jika langit dan bumi ini tidak akan dihancurkan, melainkan diperbaharui, maka pertanyaan kaum anihilasi adalah, mengapa Petrus menuliskan bahwa langit akan lenyap dan dunia akan hangus dalam nyala api? Pandangan anihilasi menafsirkan api dalam konteks 2 Petrus 2 ayat 13 secara harfiah, sehingga mereka sampai pada kesimpulan penghancuran bumi secara total.
Secara sekilas kelihatannya Petrus membenarkan pandangan anihilasi, yaitu adanya cosmic disaster, pemusnahan kosmik melalui api. Namun, apabila ditelusuri dengan cermat, pada dasarnya Petrus sedang berbicara tentang pemurnian terhadap dunia ini. Dalam konteks 2 Petrus 3 ayat 1-13, Petrus mengidentikan peristiwa langit dan bumi baru yang akan dibinasakan oleh api dengan peristiwa ketika bumi dihancurkan dengan air bah pada zaman Nuh. Dalam peristiwa air bah pada zaman Nuh, dunia tidak dihancurkan atau ditiadakan, tetapi dimurnikan dari segala dosa dan kejahatan manusia. Pada zaman Nuh yang terjadi adalah dunia yang penuh dengan kejahatan dibersihkan oleh air bah, namun dunia tidak menjadi musnah. Dengan analogi yang sama, Petrus melanjutkan bahwa dunia yang penuh dengan dosa dan efek-efeknya yang sangat jahat itu kelak juga akan dihancurkan, dalam pengertian dimurnikan, sehingga bumi menjadi baru, diperbarui. Lalu Wright menguraikan mengenai analogi air bah dan api yang menghancurkan bumi dalam konteks 2 Petrus 3 sebagai berikut. Bahasanya sama, kehancuran. Tetapi apa yang hancur dalam banjir? Bukan bumi itu sendiri, tetapi orang-orang jahat di atasnya pada saat itu. Demikian juga apa yang akan dihancurkan dalam api? Bukan bumi itu sendiri, tetapi semua yang berdosa di atasnya. Itulah sebabnya Petrus dapat mendesak para pembacanya mengingat kehancuran yang akan datang untuk tidak mencoba melarikan diri dari dunia, tetapi untuk menjalani kehidupan yang saleh secara moral di dalamnya. 2 Petrus 3 ayat 11. Dalam persiapan penciptaan baru di mana kebenaran tinggal, di ayat yang ke-13. Jadi kita seharusnya tidak melihat dalam bagian itu pemusnahan alam semesta, tetapi pembersihan moral dan penebusan alam semesta, membersihkannya dari kehadiran dan efek dari semua dosa dan kejahatan. Dengan demikian, langit dan bumi yang baru tidak dapat dimengerti sebagai anihilasi, tetapi bahwa langit dan bumi akan dimurnikan, direstorasi, ditransformasi dari segala dosa dan pengaruhnya, sehingga Allah yang kudus bersama dengan seluruh ciptaan yang telah tebus secara sempurna serta kebenaran dapat tinggal di dalam langit dan bumi yang baru. Teolog Enns berpendapat bahwa antara peristiwa air bah pada zaman Nuh dengan peristiwa langit dan bumi yang baru memiliki korelasi yang signifikan. Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa seperti pada zaman Nuh, bumi telah dibersihkan tetapi tidak dimusnahkan, sehingga bumi akan dibersihkan tetapi tidak dimusnahkan dalam kebakaran yang akan datang. Itu akan tetap ada sebagai bumi, tetapi itu akan menjadi bumi yang baru. Jadi jelas sekali, langit dan bumi yang baru bukan merupakan tindakan ex nihilo dari Allah, melainkan tindakan untuk mewujudkan a glorious renewal of life on earth. Wahyu 21 ayat 24-27 menggambarkan kondisi langit dan bumi yang baru tersebut dalam konteks bahwa kemuliaan yang tidak bercacat oleh dosa dan akibat-akibatnya, bukan dalam konteks penghancuran seluruh alam semesta yang sudah ada dengan menuliskan. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahaya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka, bring their glory, kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalam sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Dari sini dapat terlihat bahwa kondisi langit dan bumi yang baru harus bebas dari segala yang najis dan harus dipenuhi dengan kemuliaan. Bukan dalam arti bahwa langit dan bumi yang sekarang harus dihancurkan secara total,
tetapi lebih kepada pembaruan secara kualitas. Kitab dalam Perjanjian Lama yang secara eksplisit menyebutkan mengenai langit dan bumi yang baru adalah Yesaya 65 ayat 17 sampai 25 dan Yesaya 66 ayat 22 sampai 23. Untuk mengerti apa yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya bahwa Allah akan menjadikan langit dan bumi yang baru, terlebih dahulu harus dipahami latar belakang atau situasi bangsa Israel sebagai penerima janji tentang langit dan bumi yang baru tersebut. Kondisi bangsa Israel sebagai umat Allah pada waktu itu berada di dalam kemelut dan keputusasaan karena mereka berada di pembuangan akibat ketidaksetiaan mereka terhadap Allah dan firman-Nya. Kondisi ini terindikasi dalam Yesaya 65 ayat 16b mengenai kesesakan-kesesakan yang dahulu mereka alami. David Matthewson menggambarkan kondisi bangsa Israel dalam konteks Yesaya 65 sebagai berikut. Dalam konteksnya, Yesaya 65 ayat 17-25 menggambarkan suatu masa ketika kesusahan situasi lama dari masalah-masalah yang disebabkan oleh pengasingan, ayat 16b. Suatu situasi yang ditandai dengan tangisan, ayat 19b. Kematian dini, ayat 20, dan kerja yang sia-sia, ayat 22-23. Dalam kondisi seperti yang dijelaskan tersebut, Allah menjanjikan keselamatan, yaitu pembaruan kehidupan mereka dalam dunia yang baru. Allah menjanjikan bahwa kondisi kehidupan mereka yang lama akan digantikan oleh tatanan baru yang diresmikan oleh tindakan kreatif baru Yahweh. Untuk itu, MC Barth dalam tafsirannya tentang langit dan bumi yang baru dalam Yesaya 65 menyimpulkan bahwa Allah tidak meniadakan dunia ini untuk membentuk alam yang lain. Ia memperbarui langit dan bumi, yaitu alam semesta, sesuai dengan maksud semulanya, agar bumi didiami, Yesaya 45 ayat 18, oleh manusia yang bersuka hati dalam persekutuan dengan Tuhannya. Dengan demikian, yang dimaksudkan Yesaya mengenai langit dan bumi yang baru yang akan diciptakan oleh Allah sama seperti dalam 2 Petrus dan Wahyu 21, yaitu bukan dalam pengertian anihilasi, namun kondisi kehidupan umat Allah di dalam alam semesta yang akan direstorasi atau ditransformasi oleh Allah. Pada dasarnya, Nabi Yesaya hendak menunjukkan kontras antara kehidupan umat Allah yang lama dengan kehidupan yang akan direstorasi, antara kehidupan di dunia yang lama dengan kehidupan yang akan datang di dunia yang baru. Kontras antara kehidupan yang lama dengan yang baru ini ditegaskan juga oleh Walter Brueggemann dengan menuliskan, surga lama dibanjiri kontroversi, bumi lama terbakar habis dengan kekerasan. Alam kosmik baru akan diatur dengan sempurna oleh Yahweh, dan kosmos akan sangat responsif terhadap pemerintahan itu. Hal ini sejalan dengan keselamatan yang disampaikan oleh Yesaya sendiri dan Perjanjian Lama secara keseluruhan, yaitu bahwa keselamatan yang dijanjikan Allah kepada umatnya adalah pembaruan hidup yang akan mereka alami. Konsep tentang langit dan bumi yang baru dalam kitab Yesaya ini tampaknya menjadi pola atau cerminan terhadap langit dan bumi yang baru dalam 2 Petrus dan Wahyu. Bahkan struktur yang dipakai dalam Yesaya identik dengan struktur dalam Wahyu. Menurut David Matthewson, Wahyu 65 ayat 17-18 memiliki kesamaan urutan struktural dalam Wahyu dengan Wahyu 21 ayat 1-2, yaitu langit dan bumi yang baru, Yesaya 65 ayat 17a, dan Wahyu 21 ayat 1a. Hal-hal yang lama atau dahulu, yaitu Yesaya 65 ayat 17b, Wahyu 21 ayat 1b. Dan kota Yerusalem, Yesaya 65 ayat 1b atau Wahyu 21 ayat 2.
Kesamaan struktur antara Yesaya 65 ayat 17-18 dan Wahyu 21 ayat 1-2 mengindikasikan bahwa konsep langit dan bumi yang baru dalam kedua ayat tersebut identik. Dengan demikian, jika dilihat secara cermat berdasarkan uraian dari kitab Yesaya yang berbicara tentang langit dan bumi yang baru, pada dasarnya sama sekali tidak mengindikasikan penghancuran secara substansi dari bumi ini, melainkan pembaruan secara menyeluruh terhadap seluruh ciptaan. Selain itu, kata menciptakan atau menjadikan langit dan bumi yang baru tidak selalu harus diartikan sebagai penciptaan dari sesuatu yang sama sekali baru, seperti ada penciptaan pertama, creatio ex nihilo. Namun, dapat juga berarti sebuah tindakan yang dilakukan oleh Allah untuk membaharui apa yang sudah ada. Herman Bavinck menegaskan makna menciptakan dalam konteks langit dan bumi yang baru ini sebagai tindakan pembaruan dari yang lama. Kata menciptakan yang digunakan mengacu pada langit baru dan bumi baru tentu saja tidak selalu berarti membuat sesuatu dari ketiadaan, tetapi sering menunjukkan kegiatan ilahi yang dengannya Tuhan memunculkan sesuatu yang baru dari yang lama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalimat pertama dalam Alkitab ini memberikan penegasan bahwa langit dan bumi ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan ciptaan Allah dan berada dalam kendali Allah. Kate A. Matheson berpendapat bahwa alam semesta terjadi bukan secara kebetulan, tetapi hasil karya Allah. Ia menuliskan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Alam semesta tidak muncul oleh generasi spontan. Dalam pandangan Allah sendiri, langit dan bumi yang Ia ciptakan itu sempurna. Hal ini terlihat dari predikat baik yang diberikan Allah ketika melihat apa yang telah Ia ciptakan. Dalam proses penciptaan, Allah memberikan predikat baik sebanyak 6 kali. Kejadian 1 ayat 4, ayat 10, ayat 12, ayat 18, ayat 21, ayat 25. Dan terakhir setelah menciptakan manusia, Allah memberi predikat sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Sejak awal penciptaan, Tuhan melihat seluruh ciptaannya dengan sangat positif, dan tampaknya tidak ada alasan untuk menghancurkannya pada masa yang akan datang. Kondisi ciptaan yang sangat baik ini direpresentasikan oleh penempatan manusia di Taman Eden yang melambangkan persekutuan dan keindahan relasi antara manusia dan ciptaan yang lain dengan Allah. Alistair McGrath melukiskan kondisi Taman Eden sebagai simbol kepolosan dan harmoni, tempat kedamaian, istirahat, dan kesuburan. Dalam kondisi yang baik ini juga, Allah mempercayakan manusia untuk memelihara dan berkuasa atas seluruh ciptaan. Kejadian 1 ayat 28. Dengan demikian, pada dasarnya Allah hendak membangun persekutuan yang intim dengan manusia dan seluruh ciptaan di langit dan bumi ini, yang berlanjut sampai terwujudnya langit dan bumi yang baru. Dalam rancangan Allah, dunia ini tidak diciptakan untuk dihancurkan. Oleh karena itu, Moltmann berpendapat bahwa seluruh ciptaan harus dilihat dalam perspektif tanda kutip pada mulanya sampai akhir zaman. Jadi, jika penciptaan ingin menjadi intisari dari seluruh aktivitas kreatif Allah ilahi, doktrin penciptaan yang sesuai kemudian harus merangkul penciptaan di awal, penciptaan dalam sejarah, dan penciptaan akhir zaman. Penciptaan originalis. Creatio continua, penciptaan nova. Penciptaan adalah istilah untuk ciptaan awal Tuhan, ciptaan historisnya, dan ciptaannya yang disempurnakan. Permasalahan yang muncul kemudian adalah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan yang intim dengan Allah menjadi putus, dan efeknya adalah
kejatuhan seluruh ciptaan. Sebelumnya, Allah telah mengatakan bahwa jika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka akan mati atau binasa. Kejadian 2 ayat 17. Selanjutnya, kondisi manusia dan ciptaan yang telah jatuh ke dalam dosa ini digambarkan dengan sangat negatif oleh Alkitab. Jadi, permasalahan seluruh ciptaan adalah dosa dan efeknya, bukan ciptaan itu sendiri. Secara logis, jika masalah dalam ciptaan adalah dosa, maka yang dihancurkan adalah dosa dan efeknya. Allah tidak mungkin menghancurkan langit dan bumi yang telah Ia ciptakan sendiri hanya karena dosa yang tinggal di dalamnya. Allah akan membereskan dosa, memusnahkan iblis dan seluruh pengaruhnya. Allah akan membereskan akar masalahnya, yaitu dosa, bukan ciptaan itu sendiri. Dalam hal ini, apa yang dituliskan oleh N.T. Wright sangat tepat, bahwa penebusan tidak berarti menghapus apa yang ada di sana dan memulai lagi dari batu tulis yang bersih, melainkan membebaskan apa yang telah diperbudak. Demikian juga orang Kristen secara teologis percaya bahwa Allah memiliki kuasa yang tak terbatas untuk menciptakan langit dan bumi. Maka untuk membersihkan dosa dari seluruh ciptaan bukan merupakan perkara yang sulit bagi Allah. Oleh karena itu, secara teologis pula, jika beranggapan bahwa karena begitu buruknya dosa dan efeknya yang mempengaruhi seluruh ciptaan, maka ciptaan ini tidak dapat diselamatkan dan patut dihancurkan. Pada dasarnya kita sedang menyangkali pemahaman teologis yang sangat mendasar tentang kemahakuasaan Allah. Anthony Hoekema menguraikan bahwa Allah yang Maha Kuasa akan mengalahkan iblis dan berkuasa untuk memulihkan kembali kondisi ciptaan yang telah dicemari oleh dosa. Jika Allah harus menghapuskan seluruh kosmos yang ada sekarang ini, maka iblis akan meraih kemenangan besar. Sebab hal itu berarti iblis berhasil mencemari kosmos dan bumi yang sekarang ini, sehingga Allah tidak dapat berbuat apa-apa selain memusnahkannya. Sebaliknya, iblis akan sepenuhnya dikalahkan. Allah akan menyatakan sepenuhnya kemenangan tersebut ketika Allah memperbarui bumi kita yang sekarang ini, di mana iblis telah menyesatkan umat manusia, dan Allah akan secara penuh menghapuskan segala akibat kelicikan iblis. Venema dalam bukunya Christ and the Future juga berpendapat bahwa karya penebusan Allah bukan menghancurkan dunia dan segala isinya, tetapi yang dihancurkan adalah dosa dan pengaruhnya. Jika langit dan bumi yang baru secara substansial tidak akan berbeda dengan langit dan bumi yang saat ini, kita harus menyimpulkan bahwa pekerjaan penebusan Tuhan membuang alih-alih memperbarui segala sesuatu. Pernyataan asli Allah bahwa langit dan bumi yang diciptakan sangat baik tidak akan lagi memiliki arti penting setelah kejatuhan ke dalam dosa. Implikasi seperti itu tampaknya tidak sesuai dengan doktrin integritas dan kebaikan ciptaan. Betapapun banyak yang telah dirusak dan didistorsi melalui dosa, itu bukan menyiratkan bahwa pemberontakan berdosa terhadap ciptaan telah begitu merusak pekerjaan tangan Tuhan, sehingga membuatnya menjadi jahat yang tidak dapat diperbaiki di luar kemampuan Tuhan untuk memulihkan dan menebus. Oleh karena itu, pandangan bahwa langit dan bumi yang baru merupakan anihilasi terhadap ciptaan yang lama tidak dapat diterima baik. Tidak dapat diterima baik secara logis maupun teologis jika dilihat dari sudut pandang penciptaan dan penebusan yang dilakukan oleh Allah. Pandangan yang lebih dapat diterima secara logis dan teologis adalah bahwa langit dan bumi yang lama akan direstorasi dari dosa dan pengaruhnya yang telah merusak ciptaan melalui sebuah tindakan yang dilakukan oleh Allah, sehingga langit dan bumi yang lama menjadi langit dan bumi yang baru
dalam kondisi yang sangat sempurna. Matheson dalam penjelasannya mengenai peranan Allah sebagai pencipta dan sebagai yang berkuasa atas keberlangsungan seluruh ciptaan menuliskan bahwa sebagai pencipta, Allah juga adalah Raja yang berdaulat atas semua yang telah Dia ciptakan. Dan semua yang Dia ciptakan ada untuk memuliakan Dia. Kolose 1 ayat 16, Wahyu 4 ayat 1. Hal ini sesuai dengan kapasitas Allah yang bukan hanya pencipta, tetapi sebagai pemelihara dari seluruh ciptaan. Allah pencipta yang sama dengan daulatnya yang telah menjadikan eksistensi kosmos ini pada mulanya juga akan memelihara keberadaan kosmos tersebut dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Dengan demikian, konsep tentang langit dan bumi yang baru dalam pengertian penghancuran total bertentangan dengan konsep tentang Allah sebagai pencipta dan pemelihara ciptaan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.